Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Sekarang ini saya akan menjelaskan tugas individual tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Yang pertama akan kita kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, tak bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Selanjutnya, peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Selanjutnya, adapun hak yang diperoleh oleh ASN, yang pertama gaji, tunjangan dan fasilitas, selanjutnya cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, menjaga peraturan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pemerintah, menaati ketentuan peraturan undang-undang, melaksanakan tugas kedinasan yang penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada satu orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik pegawai ASN yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar, tidak menyesatkan pada pihak lain, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, konsep sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi pencatatannya. Yang berikutnya, kelembagaan dan jaminan sistem merit. Yang pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN yang diberikan wewenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintahan. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu Kemenpan dan RT yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam penilaian ASN. Yang mekanisme pengelolaan manajemen ASN. Manajemen ASN yang terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPK. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua dan perlindungan. Sedangkan manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Pengisian jabatan pimpinan tertinggi. Pimpinan tertinggi utama dan media pada pemerintahan, sekretariat lembaga negara, lembaga non-struktural dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lainnya membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Berikutnya, organisasi pegawai ASN berhimpun dalam satu wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia
Korps profesi ini memiliki tujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemerintahan bangsa. Selanjutnya, sistem informasi. ASN, sistem informasi adalah rangkaian informasi data mengenai kepegawaian ASN yang disusun secara sistematik, penyeluruhan, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem informasi ASN diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, akurasi, pengambilan keputusan dan manajemen ASN. Berikutnya modul kedua tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk pemberian kepuasan kepada penerimaan layanan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik, yang pertama adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan. Yang berikutnya etiket. Etiket adalah sopan santun atau tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Ini akan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia, bahkan kita memikirkan kepentingan dan keinginan orang lain. Dengan memiliki etiket membuat diri kita disegani, dihormati, disenangi, percaya diri dan mampu memelihara suasana yang baik di lingkungan. Berikutnya adalah pola pikir ASN. Yang pertama, ASN akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, harus memahami dan menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang ketiga, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang keempat, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang kelima, ASN paham bahwa kegagalan dalam kontribusi untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas akan berakibatkan pada kegagalan kita sebagai bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama. Yang keenam, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Yang ketujuh, pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Agenda berikutnya, modul WOG atau Whole of Government, yang disingkat WOG. WOG merupakan kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Dalam hal ini, WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Implementasi WOG. Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, koordinasi dan sinergitas. Dari materi agenda 3, saya sebagai ASN menetapkan personal branding yang akan saya lakukan nanti di tempat instansi saya. Yang pertama, saya akan melakukan semua kewajiban saya sebagai ASN. Yang kedua, saya seorang ASN akan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Saya akan bersikap baik, ramah kepada masyarakat, dan akan mempraktikkan semua prinsip-prinsip pelayanan publik dengan baik. Yang ketiga, saya melakukan upaya-upaya kolaboratif, koordinasi, dan sinergitas dengan berbagai pihak yang terkait dengan instansi saya mengajar nanti, seperti dinas, kementerian terkait penerapan WOG guna tercapainya tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dan personal branding yang saya buat ini bermanfaat untuk kita semua, terutama sebagai ASN dan sebagai peserta laser CPNS. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.